penyebab dari kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu faktor internal dari dalam diri siswa. Nah, faktor penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar, yang kedua rendahnya rasa percaya diri, yang ketiga kurangnya konsentrasi, dan yang keempat kelelahan atau kurang tidur, dan yang terakhir atau yang kelima cara belajar yang buruk. Nah, itu merupakan faktor penyebab dari faktor internal. Kita masuk yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi masalah keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, dan juga lingkungan yang tidak suportif. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pengertian dari kesulitan belajar serta faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aktif di Sekolah yang ditulis oleh Ismail Darimi dan diterbitkan pada tahun 2016 dalam Jurnal Edukasi, Jurnal Bimbingan Konseling, volume 2, nomor 1, halaman 30 sampai 43. Jurnal ini membahas mengenai kesulitan belajar yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran aktif di sekolah. Permasalahan yang dibahas yaitu masih banyak siswa yang mengalami hambatan dalam belajar, seperti malas belajar, mudah menyerah saat menghadapi tugas yang diberikan, bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran, menentang atau kurang menghargai guru, sulit memahami materi pelajaran, serta memperoleh hasil belajar yang rendah meskipun telah mengikuti proses pembelajaran. Melalui jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan memahami kesulitan yang dialami siswa agar dapat diberikan bantuan dan solusi yang tepat. Demikian penjelasan mengenai jurnal ini. Terima kasih. Di sini saya akan membahas jurnal yang kedua dengan judul Kesulitan Belajar. Nama penulis Anissa Zakia Syifa, Ratu Ayu Magfiro, Syafira Ramadhani, dan Tri Widyoptara. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada peserta didik, cara mendiagnosis, serta solusi untuk mengatasinya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan dalam proses belajar yang sering dikaitkan dengan adanya disfungsi pada otak. Namun demikian, setiap anak tetap memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan dalam belajar apabila mendapatkan penanganan yang tepat. Solusi yang diberikan. Beberapa solusi yang diberikan dalam jurnal ini adalah setiap siswa harus diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Guru dan sekolah perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat, bakat, dan kecerdasan yang berbeda. Sistem pembelajaran di sekolah harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan siswa agar mereka dapat belajar dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Judul-judul yang ketiga itu tentang peran guru memang konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di MTS N01 Hashim Asy'ari Tarum Kabupaten Tegal. Nama penulisnya Ira Palupi Winaya Ayu Mutias. Masalah yang dibahas tentang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Yang kedua, sebagian siswa kurang fokus dan kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Guru BK perlu melakukan upaya khusus untuk membantu siswa dalam hambatan belajar. Nah, penyebab masalah itu ada dua, faktor internal dengan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini kurangnya motivasi belajar, rendahnya minat belajar siswa, dan kurang percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, faktor eksternal ini kurangnya perhatian terhadap proses belajar siswa, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan pengaruh teman sebaya. Hasil penelitian ini
BK memiliki peran penting dalam mengatasi kesulitan belajar siswa melalui pemberian arahan positif, kerjasama dengan guru mata pelajaran, pendekatan persuasif kepada siswa, serta layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara efektif. Baik, kesimpulannya, pelaksanaan layanan BK di MTS 01 Hasyari Talu sudah berjalan dengan baik. Kerjasama dengan guru BK, guru mata pelajaran, dan pihak sekolah membantu siswa mengatasi kesulitan belajar secara efektif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pelaksanaan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Dan yang menulis jurnal ini ada 3 tokoh, yaitu Abdul Razak, Irwan Faturrahman, dan Dina Hajaristianti. Dan masuk ke permasalahan yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan belajar dalam membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di SMA Negeri Simpang Semambang. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar belum berjalan secara maksimal karena layanan yang diberikan masih kurang intensif dan kurang berkelanjutan. Masuk ke penyebab masalahnya. Beberapa faktor penyebab kesulitan belajar siswa, yaitu jumlah guru BK masih kurang, layanan bimbingan belajar belum dilakukan secara optimal, sarana dan fasilitas belajar kurang memadai, metode mengajar guru sulit dipahami siswa mengalami kesulitan belajar, terutama pada pelajaran matematika. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas adalah program bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Simpang Semambang sebenarnya sudah direncanakan sesuai kebutuhan sekolah. Namun, pelaksanaan bimbingan belajar masih belum maksimal karena layanan yang diberikan kurang intensitas dan kontinuitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan bimbingan belajar agar kesulitan belajar siswa dapat diatasi dengan lebih efektif. Baik, saya akan menjelaskan peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SDIT Alfitia Pekanbaru. Nama penulis yaitu Wismanto, Satban Aziza, Tarfauzia, Fiona Arfilia, Selvia Zulfa, dan lain sebagainya. Permasalahan yang dibahas. Jurnal ini membahas beberapa kesulitan belajar yang dialami siswa, yaitu siswa sulit berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung, siswa kesulitan menyampaikan pikiran dan pendapat kepada orang lain, siswa mengalami hambatan dalam berkomunikasi, siswa kesulitan menyelesaikan soal yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, siswa kesulitan menyusun kata dan kalimat dengan baik dan benar. Penyebab masalah. Kesulitan belajar disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian pada pembelajaran, hambatan komunikasi, serta rendahnya kemampuan memahami dan menyelesaikan soal yang membutuhkan pemikiran kritis. Solusi yang diberikan. Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, memanfaatkan lingkungan belajar sebagai media pembelajaran, memberikan tugas dan latihan secara rutin, mengarahkan siswa untuk belajar kelompok, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, memberikan teladan dan penghargaan kepada siswa, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dan guru BK. Yang pertama, peranan guru mata pelajaran. Guru memiliki peran penting dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu seperti mengamati perubahan perilaku dan prestasi siswa, memberikan perhatian serta motivasi kepada siswa, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, memberikan kesempatan bertanya tanpa rasa takut, memberikan bimbingan tambahan atau remedial. Peranan guru BK atau bimbingan dan konseling berperan membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi maupun akademik. Tugas guru BK dalam kasus ini antara lain seperti melakukan konseling kepada siswa, mendengarkan permasalahan siswa dengan empati, membantu siswa menemukan solusi terhadap masalahnya, bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua, memberikan motivasi dalam penguatan mental, membimbing siswa agar memiliki jadwal belajar yang baik. Guru BK juga membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mengelola emosi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi kesulitan belajar.
Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Caranya dengan memberikan semangat ataupun dorongan agar siswa tersebut dapat lebih percaya diri serta memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengatur waktu belajar. Nah, siswa harus diajari untuk belajar mengatur waktu sendiri, baik itu waktu istirahat, waktu bermain, waktu tidur, atau waktu belajarnya, agar tidak mudah lelah dan waktu yang dia pakai bisa lebih efisien. Yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua. Orang tua perlu menciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman kepada anaknya agar mendukung proses belajar anaknya yang lebih optimal dan lebih stabil. Yang keempat, pendampingan dari guru. Guru dapat memberikan perhatian khusus seperti pembelajaran tambahan atau les dan pendekatan yang lebih personal. Yang kelima, konseling secara berkala. Nah, guru BK dapat melakukan pendampingan rutin agar kondisi emosional siswanya bisa lebih stabil dan lebih terjaga. Yang keenam, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan harus dibatasi, gunanya agar siswa tersebut bisa lebih fokus terhadap kegiatan belajarnya. Itu dia keenam solusi yang dapat kita lakukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri bukan berarti seseorang itu bodoh atau tidak mampu, karena setiap orang memiliki kemampuan belajar dan cara belajar yang berbeda-beda. Dukungan dari guru, orang tua, atau lingkungan sangat-sangat penting untuk membantu orang atau siswa bangkit dari keterpurukan dan bisa lebih berkembang. Selain itu, siswa juga harus belajar disiplin, belajar mengatur waktu, serta belajar berani dalam meminta bantuan kepada orang lain ketika mengalami masalah. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, kesulitan belajar tersebut dapat diatasi secara perlahan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan, berikut kesimpulan yang kami peroleh. Kesulitan belajar merupakan masalah yang dapat dialami oleh setiap siswa akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam menghadapi masalah tersebut, peran guru dan guru BK sangat penting untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta solusi yang tepat. Dukungan keluarga dan lingkungan sekolah yang positif juga sangat membantu proses pemulihan semangat belajar siswa. Dengan pendekatan yang baik, perhatian yang tulus, dan kerjasama semua pihak, siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat kembali percaya diri